14 Mei 2023 merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif atau caleg DPR RI, DPRD, dan DPD RI yang akan berkompetisi dalam pemilu 2024 mendatang. Pendaftaran yang dibuka Komisi Pemilihan Umum pada 1 Mei 2023 lalu akan ditutup pada hari Minggu ini, jam 23.59 waktu Indonesia Barat nanti. KPU menjadwalkan waktu pendaftaran terhadap 7 partai politik di hari terakhir pendaftaran bacalek ini. Setelah tahapan pendaftaran, KPU akan melakukan penelitian dokumen administratif pendaftaran bakal caleg parpol dan DPD RI. Dalam pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 ini, partai-partai politik mengusung sosok-sosok dengan berbagai latar belakang. Artis, mantan pejabat, politisi lama, ataupun yang masih aktif di parlemen, istri pejabat, bahkan menteri aktif Kabinet Indonesia Maju pun turut ambil bagian dalam daftar bakal calon legislatif pemilu 2024. Tim TV One mengabarkan. Tinggal menghitung jam lagi, pendaftaran bakal calon anggota legislatif akan resmi ditutup. Langsung saja saya akan tanyakan kepada Ketua KPU Pak Hashim Asyari. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Ya Pak Ketua, bagaimana? Hingga pukul 19.35, berapa banyak lagi partai yang belum mendaftar Pak? Sampai dengan saat ini masih ada 3 partai lagi yang belum, yaitu Partai Golkar, Partai PKN, dan juga Partai Buruh. Oke, Pak, sebenarnya pendaftaran ini kan dibuka cukup panjang waktunya, tapi lagi-lagi banyak partai yang mendaftar di akhir-akhir. Sebenarnya apa sih kekurangan kalau partai itu mengulur waktu untuk mendaftar last minute sebelum ditutup, Pak? Saya tidak tahu persis ya, karena masing-masing partai kan punya urusan dan wewenangnya sendiri-sendiri. Bisa jadi mungkin ketika para bakal calon sedang mengurus dokumen persyaratan, waktunya mungkin agak akhir, bisa jadi itu. Baik, tapi kalau dia mendaftar di akhir-akhir berarti waktu mereka untuk nanti melakukan pemutakhiran, misalnya ada data yang kurang, syarat-syarat yang belum tercantum, jadi lebih pendek ya Pak, seperti itu kah? Pada prinsipnya yang namanya mendaftar adalah menyampaikan surat pendaftaran bakal calon. Kemudian diserahkan adalah daftar bakal calon ya, untuk di KPU Pusat ini bakal calon DPR RI. Kemudian dokumen persyaratan masing-masing bakal calon. Nah, untuk pendaftaran ini yang diperiksa oleh KPU dengan tim dari partai politik adalah satu aja ukurannya, apakah dokumen persyaratannya sudah lengkap atau belum. Kalau misalkan belum, maka kesempatan untuk melengkapi adalah hari ini, terakhir ya, 14 Mei tahun 2023 jam 23.59 menit. Demikian juga kalau misalkan ada partai katakanlah datangnya udah mepet-mepet ya di bagian akhir, misalkan jam 23, itu tetap masih masuk dalam kerangka waktu untuk diterima pendaftaran. Hanya saja nanti pemeriksaannya dilanjutkan walaupun sudah lewat tengah malam ya, sudah masuk tanggal 15, tetapi pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan masih dilakukan. Hanya saja begitu lewat dari jam 23.59 menit, kalau ada kekurangan ya sudah tidak bisa dimasukkan lagi. Nah, nanti hari berikutnya mulai besok KPU melakukan penelitian atau verifikasi administrasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan. Untuk di verifikasi ini, tahapan verifikasi yang akan dijadikan ukuran adalah memeriksa apakah dokumen persyaratannya sudah benar dan sah atau belum. Nanti dalam pemeriksaan atau penelitian atau verifikasi administrasi, kalau ada dokumen persyaratan yang secara kategoris ya belum benar dan juga belum sah, nanti ada kesempatan untuk perbaikan dokumen persyaratan pada masa perbaikan. Baik Pak. Apa sih Pak yang biasanya sering kali menggagalkan caleg-caleg tersebut ketika verifikasi data? Biasanya tuh kurang apa sih Pak?
Biasanya ini soal dokumen misalkan ya seperti ijazah itu kan fotokopi ijazah dilegalisir. Mungkin belum dilegalisir. Atau bisa jadi soal surat keterangan dari pengadilan atau surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan. Karena kan butuh waktu dan juga dalam waktu yang hampir bersamaan semua orang di semua tingkatan, baik yang mau jadi caleg di DPR RI, provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia ini kan boleh dikatakan mempersiapkannya kan serentak gitu ya, sehingga kemudian ada problem itu. Oke. Pak, secara sistem elektronik di KPU proses verifikasi ini kondisi prima tidak Pak, supaya tidak terjadi kesalahan sistem ini yang kemudian menggagalkan caleg tersebut seperti apa Pak? Jadi partai politik di bagian awal sudah ada semacam bintek dari KPU kepada tim operator partai politik ya, untuk penggunaan silon, sistem informasi pencalonan di semua tingkatan. Itu dalam rangkanya untuk menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan secara elektronik ke dalam atau diunggah ke dalam silon, sistem informasi pencalonan. Nah itu nanti menjadi bekal bagi KPU untuk tahap berikutnya, verifikasi administrasi. Jadi boleh dikatakan ini paperless ya, ngurang-ngurangi kertas ya, yang kemudian nanti pemeriksaannya berbasis kepada dokumen yang ada di silon. Ya, silon ini memang Pak yang sejauh sering ini jadi nggak ada masalah gangguan adalah, kan Pak? Insya Allah nggak ada, tapi yang ada itu kan begini Mbak, istilahnya seperti bottleneck ya, teman-teman partai mengunggah di waktu yang kurang lebih hampir bersamaan, sehingga kemudian urutan atau antriannya masuk kan menjadi agak terhambat. Itu yang sering terjadi. Demikian juga kami dapat laporan misalkan tadi itu ada semacam gangguan saluran kabel optik di daerah Buru Selatan di Maluku. Tapi kemudian dalam beberapa jam berikutnya kami sudah dapat konfirmasi bahwa sambungan itu sudah bisa terhubung lagi sehingga tidak ada kendala lagi. Pada intinya KPU menyiapkan helpdesk untuk forum konsultasi dengan tim dari partai politik atau LO, liaison officer, pejabat penghubung dari partai dalam rangka untuk konsultasi, dan juga KPU melayani kalau ada katakanlah problem-problem dalam urusan teknis pencalonan ini. Baik, Pak, ini bagaimana Bapak dan tim supaya tidak ada kesalahan teknis, ketidaktelitian dalam melakukan verifikasi. Biasanya kalau berkaca dalam verifikasi sebelumnya tidak teliti melihat ijazah, tadi Bapak lihat pengunduran diri, surat pengunduran diri apabila kepala desa, ASN dan lain-lain, seperti apa Pak? Jadi dalam silon kan semua dokumen persyaratan sudah diunggah, supaya kemudian beban kerja KPU juga tidak tersentral begitu ya, seperti di KPU pusat misalkan, karena partai politik peserta pemilu tingkat nasional ada 18 partai, kami di KPU membentuk 6 tim, dan masing-masing tim dibagi untuk mengerjakan bertanggung jawab untuk memeriksa dan juga untuk memverifikasi masing-masing 3 partai. Sehingga dengan begitu beban kerja juga terdistribusi di internal KPU, dan ini menjadi salah satu cara KPU supaya kemudian tim verifikator atau tim pemeriksa dokumen persyaratan itu fokus kepada 3 partai tersebut. Itu diantara yang kami lakukan. Tentu ada proses cross-check, saling memeriksa antar petugas, dan kemudian setiap perkembangan dilaporkan kepada kami pimpinan KPU. Oke, Pak, apakah proses verifikasi ini akan dilakukan secara terbuka, Pak? Karena berkaca dalam pemilu sebelumnya, seringkali ini yang dikritik, jangan sampai ada ketidaktahuan proses verifikasi ini seperti apa, apakah sudah tepat untuk parpol bahkan untuk juga masyarakat, seperti apa Pak? Jadi selama proses pendaftaran dan juga nanti verifikasi atau penelitian administrasi, itu ada Bawaslu yang mengawasi ya. Dan nanti kalau sudah semua dokumen partai politik, dokumen bakal calon partai politik diunggah di silon, KPU juga akan memberikan akses silon untuk fungsi view atau melihat untuk Bawaslu gitu. Itu diantara yang salah satu metode untuk menjaga bahwa proses verifikasi atau penelitian dokumen persyaratan itu terbuka ya, yaitu diawasi
oleh teman-teman Bawaslu di semua tingkatan. Oke, Pak, sejauh ini bagaimana partisipasi bacalek perempuan, Pak? Apakah kira-kira kita akan mencapai kuota di 2024, Pak? Kalau yang kami lihat ya, saya belum bisa memastikan seluruhnya ya. Dari partai politik yang 18 partai politik yang sudah hadir ke KPU mendaftarkan diri, setidak-tidaknya sudah ada 15 partai, itu semuanya mendeklar bahwa keterwakilan bakal calon DPR RI perempuan di setiap dapil itu sudah memenuhi batas minimal keterwakilan perempuan 30%. Ini menurut pimpinan-pimpinan partai politik. Tapi kan kami akan memastikan lagi nanti pada tahap verifikasi dan penelitian dokumen persyaratan. Baik, terima kasih Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari. Mudah-mudahan nanti Terima kasih Mbak. kita akan melihat ini masih ada tersisa beberapa jam lagi ya untuk nanti partai politik mendaftar. Sejauh tadi 3 partai politik belum daftar pemirsa.